Saya itu kan tambah segera. saya itu kan ingin menonton sebenarnya hari ini karena kan Iya. kemarin sudah ini Pak Kacuk yang akan jadi aktif. Yeah. Tapi karena Pak Kacuk dicari-cari nggak tahu kemana Pak Kacuk itu ya. Ya udah saya sih ini ya sedikit aja. Jadi saya tadi menyimak lah sambil saya juga baca-baca. Nah jadi mungkin saya bukan untuk memberikan setuju atau tidak setuju, tapi saya akan memberikan perspektif lah. Jadi perspektif. Jadi kan sebenarnya kenapa timbul ide seperti ini? Ini kan juga sampai sekarang isunya adalah korporasi petani kan gitu sekarang itu kan yang sedang banyak dibicarakan, bahkan sampai di level ring 1 itu kan korporasi petani kan gitu ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya kenapa korporasi? Karena ya diyakini dengan model korporasi akan bisa memberikan added value lebih besar bagi petani kan gitu. Instead of kemudian petani berusaha secara mikro, secara individu, secara kelompok-kelompok kecil kan gitu ya. Kemudian kan jadi ide korporasi itu sebenarnya tujuannya kenapa? Karena supaya memberikan added value sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada petani. Karena ujungnya kan kesejahteraan gitu kan. Ya. Caranya gimana macam-macam. Nah, kalau kita bicara korporasi, itu kan berarti aspeknya macam-macam. Pertama, salah satunya adalah economic scale, pasti kan gitu. Ya. Makanya bicara korporasi, nggak bisa lagi individu atau kelompok. Kedua, aspeknya adalah pengelolaan, ya kan. Pengelolaan itu artinya ya menyangkut teknologi, menyangkut sumber daya manusia, menyangkut segala macam kan ya, environment macam-macam. Yang ketiga menurut saya sih faktor bisnis, dan ujung-ujungnya adalah bisnis dan sustainability-nya. Karena kan ini kalau udah bisnis bicara mengenai capital, bicara mengenai market, mengenai kompetisi segala macam kan itu. Ya. Tiga aspek itu yang minimal kalau saya pahami yang kita harus lihat kalau kita bicara korporasi petani. Nah, itu satu. Nah, kedua, saya sebenarnya kan kalau kita melihat perjalanan sawit ini, ya kan, Tabor ya, kalau perjalanan sawit ini sebenarnya kan saya selalu menggarisbawahi itu petani plasma, ya, petani plasma. Kenapa petani plasma itu diklaim sukses, tapi sekarang juga digugat gitu. Kenapa petani plasma itu bisa menjadi model sukses, diklaim bagus? Ya karena tadi yang jelas kan semua kita menyaksikan petani plasma itu berhasil mengangkat derajat petani sawit lah kan gitu ya. Sehingga sekarang pun ya tetap dia statusnya lebih atas kan gitu ya. Dan terbukti juga dengan model plasma itu ada klaster ekonomi di daerah yang memang juga lebih modern kan gitu. Jadi itu yang klaimnya kan gitu. Tapi sekarang ini digugat, karena apa? Karena ketika replanting bermasalah. Tadi Pak Saad sudah menyinggung itu. Loh, ini dibilang petani sejahtera, kaya, bertahun-tahun, begitu replanting, semua pada ngeluh, kan gitu ya. Nggak punya modal, kan gitu. Itu something wrong dengan, ini apa? Ini aspek bisnis menurut saya, kan gitu tadi. Nah, jadi inilah yang kemudian mencari 500 hektar aja untuk diremajakan susahnya minta ampun gitu. Karena apa? Karena sertifikatnya sudah beda nama, dijual belikan segala macam. Jadi, nah maksud saya adalah bahwa yang kita anggap ini dulu model yang bagus pun sekarang juga mengalami masalah. Sebenarnya bukan ada yang salah. Jadi kenapa? Indikasinya adalah karena memang ketika plasma ini sudah lunas, ya kan, sudah lunas, itu kan bercerai dengan orang tuanya kan gitu ya, dengan bapak angkatnya, orang tua asuhnya. Nah sebenarnya inilah yang kemudian menjadi kompleksiti baru, sehingga tadi banyak aspek yang tidak lagi bisa berjalan sesuai dengan skenario awal.
Nah, jadi aspek-aspek inilah yang kemudian sekarang itu ingin dikembalikan menjadi korporasi petani. Kenapa sekarang timbul ide bahwa bahkan saya mendengar dari ATR BPN pun bahwa yang namanya reformasi agraria itu bukan bagi-bagi tanah lagi konsepnya sekarang. Bukan bagi-bagi sertifikat lagi. Jadi sekarang justru pemikirannya bagaimana ini supaya tidak terulang tadi kasus plasma. Ini dibagi-bagi tanah dijual, yang beli orang kaya lagi, kan selalu gitu yang disalin orang kaya lagi gitu kan. Itu dibagi-bagi tanahnya, tapi kemudian setelah dibagi dijual lagi, yang beli orang kaya lagi kan gitu. Nah, jadi itu makanya sekarang pun konsep atau sedang didiskusikan bahwa reformasi agraria itu harus nanti bentuknya komunal, hak komunal. Jadi bisa nggak itu reformasi agraria dikasih dalam bentuk HGU gitu ya? HGU. Ya. CPU, CPP, CPL-nya itu ya anggota HGU itu tidak boleh dikasih 2 hektar SHM, itu nanti diperjualbelikan lagi gitu. Sampai seperti itu mikirnya ya, sehingga tujuannya apa? Supaya tujuannya ya memang tidak tercerai-berai supaya economic skill-nya masuk. Jadi lagi-lagi bahwa kelembagaan menurut saya sangat penting untuk sebagai fondamen bagaimana petani itu bisa naik kelas kan gitu. Yeah. Nah, jadi inilah yang beberapa hal yang memang harus dibahas juga gitu ya. Yeah. Bahwa kemudian kalau kita bicara PKS, ya PKS tadi PKS mini ataupun setengah mini atau tidak mini terserah ya, yang penting PKS petani kan gitu. Yang penting. Nah, jadi ini juga sebenarnya kita lihatnya berbagai hal. Contoh sekarang begini, sekarang ini kan kita tahu banyak PKS tanpa kebun. Iya. Ya lah itu sih kita semua nggak usah menutup diri. Lagi. Nah, faktanya banyak PKS tanpa kebun. Tapi loh seharusnya kan kalau menurut konsepnya PKS tanpa kebun ini kan bagus harusnya kan? Iya. Ya kan bagus. Karena kan sebenarnya gini loh Pak Pur. Kalau kebun plasma itu ada dalam bisnis planningnya perusahaan. Perusahaan buka lahan berapa, plasma dia punya planning PKS berapa, sehingga dihitung. Jadi bahwa petani plasma itu masuk dalam kalkulasi bisnis planningnya perusahaan dalam pembuatan kapasitas pabrik. Tapi kalau petani swadaya kan tidak, kan tidak terikot. Inilah yang saya bilang sama Pak Dirjen pun supaya ke depan petani swadaya ini harus ada izin supaya terikot. Jadi kita tahu. Nah sekarang PKS tanpa kebun ini faktanya menjamur. Seharusnya kalau misalnya PKS tanpa kebun ini ditata, dialokasikan, direlokasi ke tempat-tempat yang katanya kebun swadaya itu di mana-mana banyak itu, nah kenapa kok nggak ditaruh di situ? Ya kan? Sehingga bisa menjadi solusi bagi petani swadaya. Ini menurut saya justru win-win harusnya. Ya kan? Namun kan ada syarat-syaratnya. Undang-Undang 39 kan sudah mengatur itu. Ya. Betapa indahnya kalau misalnya PKS tanpa kebun yang skalanya besar, punya capital, punya teknologi, punya sumber daya manusia, segala macam itu kan. Kemudian bermitra dengan petani swadaya. Karena syaratnya itu kemitraan itu di dalam Undang-Undang 39 itu. Jadi kalau dan ini harusnya memang ya harus begitu. Kalau itu nggak kemitraan, tetap dikasih izin, itu melanggar undang-undang sebenarnya PKS tanpa kebun itu. Nah ini yang mesti juga dievaluasi supaya benar-benar bahwa keberadaan PKS tanpa kebun ini memberikan solusi bagi petani swadaya dalam bentuk kemitraan yang seimbang atau yang adil lah, bukan seimbang, adil. Artinya bahwa soal tadi misalnya seperti konsep Velda bisa ditiru, apakah itu misalnya tadi 5% 95, 10 90, atau asetnya bisa di-inbrank di dalam, itu kan bisa macam-macam. Tapi intinya adalah sebenarnya kemitraan yang bisa dinegosiasikan. Faktanya sekarang kan belum begitu. Kalau saya diskusi dengan Pak Dirjen kan, ya tapi ya melanggar. Tapi melanggarnya gimana? Justru itu jadi merepotkan kita orang PKS tanpa kebunnya dibangun di kebun plasma kita. Loh, banyak sekarang PKS tanpa kebun itu dibangunnya justru di
pinggir kebun plasma. Jadi dia dibangun akhirnya bukan membidik TBS petani swadaya, membidik TBS plasma. Inilah kenapa kemudian di Sumatera itu namanya pencurian TBS itu jadi menggila, makin menggila akhir-akhir ini. Dan ini sudah nularin di Kalimantan, sudah ketularan di Sulawesi. Efek dari adanya PKS tanpa kebun yang tidak ditata, tidak diatur, penerapannya sesuai dengan undang-undang perkebunan. Itu PR. Jadi menurut saya sih ini salah satu opsi yang sebenarnya kalau ini dibenerin bisa menjadi solusi juga. Jadi, nah akhirnya ujung-ujungnya kan gini, ujung-ujungnya tujuan akhir ini semua kan kesejahteraan petani. Ya. Petani sejahtera itu kan tidak selalu harus punya pabrik juga, tidak harus selalu punya industri hilir juga gitu. Kalau kita bisa bikin peremajaan itu dengan tingkat productivity yang meningkat 4 kali 5 kali lipat, itu sudah jauh lebih sejahtera lagi kan gitu. Karena gini, bahwa sebaiknya saya setuju dengan Pak Rosman, ini mesti dikaji benar-benar, karena kadang-kadang kita itu cuma senang mengkaji aspek teknologinya saja, teknikalnya saja. Aspek lainnya dilupakan. Jadi aspek keekonomian, aspek regulasi, aspek sosial segala macam juga harus. Jadi memang kajiannya harus komprehensif supaya benar-benar kalau kita bikin pilot ini, syukur-syukur memang terbukti bisa gitu. Why not gitu kan? Why not gitu. Syukur-syukur ini proven bisa bahwa secara teknologi mungkin, secara bisnis itu visible, secara regulasi ini juga acceptable kan gitu semuanya. Itu harus satu sisi. Saya pikir itu aja. Jadi saya sih memberi perspektif aja kalau memang itu semua memenuhi syarat tadi dari segi technically, dari segi regulasi, dari segi ekonomi kan visibility-nya why not gitu ya. Itu aja yang penting ujung-ujungnya kan harus membawa petani sejahtera. Whatever caranya kan gitu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ini perspektif Pak Joko. Saya memang melihat bahwa apapun yang kita lakukan mencari solusi, konteksnya harus membangun daya saing. Dan supaya industri sawit berkelanjutan. Sehingga kesejahteraan kita bukan pada dasarnya hilang, tapi terus bisa berlanjut, bahkan bisa lebih tinggi. Fakta bahwa sawit, komoditas sawit itu harus terintegrasi dengan industrinya. Karena produknya bukan produk siap makan, siap konsumsi. Dan kemitraan menjadi hal yang utama. Akan enak kalau kemitraan itu dibangun dalam sebuah kelembagaan yang... Dan ini akan menjadi perspektif untuk diskusi lebih lanjut mungkin di tahap ketiga yang kemitraan tadi.